Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dengan NIM 0501213149 dari kelas Ekonomi Islam 2B, ingin mempresentasikan kerajaan-kerajaan Islam sebelum penjajahan Belanda. A. Kerajaan-kerajaan Islam pertama di Sumatera Utara. Kerajaan Haru merupakan sebuah kerajaan yang pernah berdiri di wilayah pantai timur, Provinsi Sumatera Utara sekarang. Dalam sumber-sumber Melayu seperti Sejarah Melayu dan Hakikat Raja-Raja Pasai, dikisahkan tentang kerajaan Haru yang bercorakkan peradaban Islam. Masyarakat Karo menyebutkan bahwa Aru merupakan Haru yang berasal dari kata Karo. Karena itu, masyarakat Aru merupakan masyarakat Karo yang didirikan oleh klan Kembaren. Dalam Pustaka Kembaren 1927, marga Kembaren disebut berasal dari Pagaruyung di tanah Minangkabau. Sejumlah sumber sejarah lain juga menyebutkan bahwa kerajaan Aru merupakan kerajaan Melayu yang amat besar pada zamannya. Islam masuk ke kerajaan Haru paling tidak pada abad ke-12. Kemungkinan Haru lebih dulu memeluk agama Islam dibandingkan dengan kerajaan Pasai, seperti yang disebutkan Sulalatus Salatin dan dikonfirmasikan oleh Tom Pires. Kerajaan ini mengalami kemunduran karena kalah pamor dengan pelabuhan-pelabuhan baru yang berada di ujung timur Sumatera pada awal abad ke-16 Masehi. Di masa inilah Sultan Alauddin mengirim ekspedisi militer yang besar untuk menaklukkan Aru. Akhirnya kerajaan Aru dapat ditaklukkan dan menyatakan tunduk kepada Aceh tahun 1539. B. Tumbuh dan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. 1. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak sebelumnya merupakan daerah bawahan dari Majapahit. Daerah ini diberikan kepada Raden Patah, keturunan Raja Majapahit yang terakhir. Ketika kekuasaan kerajaan Majapahit melemah, Raden Patah memisahkan diri sebagai bawahan Majapahit pada tahun 1478. Dengan dukungan dari Adipati, Raden Patah mendirikan kerajaan Demak dengan gelar Senopati Jimbung Abdurrahman Panembahan Palembang Syahidin Panatagama. Sejak saat itu, kerajaan Demak berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat. 2. Kerajaan Pajang. Kesultanan ini merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman. Sebelumnya, kerajaan Islam selalu berada di daerah pesisir. Kerajaan Islam datang melalui para pedagang dari Asia Barat yang berlabuh di pesisir. Sultan pertama Pajang adalah Mas Kerebet. Ia berasal dari Pangging, desa di lereng Gunung Merapi sebelah tenggara. Mas Kerebet memiliki nama lain yakni Jaka Tingkir. Tingkir adalah nama tempat Mas Kerebet dibesarkan oleh Raja Demak ketiga. Jaka Tingkir diangkat menjadi penguasa di Pajang setelah sebelumnya dinikahkan dengan anak perempuannya. Setelah Sultan Tanggrena meninggal pada tahun 1546, anaknya yang bernama Sunan Prawoto diangkat sebagai penggantinya. Akan tetapi ia kemudian meninggal terbunuh dalam perebutan kekuasaan oleh keponakannya, yaitu Arya Panangsang. 3. Kerajaan Mataram. Pada waktu Sultan Adiwijaya berkuasa di Pajang, Ki Ajeng Panahan dilantik menjadi adipati di Mataram sebagai imbalan atas keberhasilannya membantu menumpas Arya Panangsang. Sutawijaya putra Ki Ageng Panahan diangkat oleh Sultan Adiwijaya. Setelah Ki Ageng Panahan wafat pada tahun 1575, Sutawijaya diangkat menjadi adipati di Mataram. 4. Kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah sebuah kerajaan Islam yang ternama di Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Ia kemudian diyakini sebagai pendiri Kesultanan Cirebon di Banten, serta penyebaran Islam di Majalengka, Kuningan, Kawaligaluh, Sunda Kelapa, dan Banten. Setelah Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1568, terjadilah kekosongan jabatan pimpinan tertinggi kerajaan Islam Cirebon. Pada mulanya, calon terkuat penggantinya adalah Pangeran Dipati Karbon, putra Pangeran Pasariat, cucu Syarif Hidayatullah. Namun Pangeran Adipati Carbon meninggal lebih dulu pada tahun 1565. C. Tumbuhnya dan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi.
Masuknya Islam ke Kalimantan pada awal abad ke-16. Islam masuk Kalimantan Selatan, yaitu di Kerajaan Daha atau Banjar yang beragama Hindu. Berkat bantuan Sultan Kerajaan Demak, Sultan Trenggono 1521 sampai 1546 Masehi, Raja Daha dan rakyatnya masuk Islam, sehingga berdirilah Kerajaan Islam Banjar dengan raja pertamanya Pangeran Samudra yang diberi gelar Pangeran Surenullah atau Surensah. Setelah raja pertama naik tahta, daerah-daerah sekitarnya mengakui kekuasaannya, yakni daerah Sambas, Batanglas, Sukaciana, dan Sumbangan. Selanjutnya di Kalimantan Timur, Kutai pada tahun 1575, Tunggang Parangan mengislamkan Raja Mahkota. Sejak baginda raja masuk Islam, terjadilah proses islamisasi di Kutai dan sekitarnya. Penyebaran lebih jauh ke daerah-daerah pedalaman dilakukan terutama oleh putranya dan pengganti-penggantinya, meneruskan perang ke daerah-daerah. Masuknya Islam ke Maluku pada abad ke-10 dan ke-11. Di Maluku sudah ramai perniagaan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala yang dilakukan oleh para pedagang Arab dan Persia. Tentunya pada saat itu setelah terjadi sentuhan pandangan Muslim dengan rakyat Maluku membentuk komunitas Islam. Dengan derasnya gelombang perdagangan Muslim dan atas ajakan Datuk Maulana Hussein di Ternate, Raja Gafi Batam menerima Islam dan namanya berganti menjadi Sultan Zainal Abidin 1465 sampai 1486. Di Tidore datang seorang pendakwah dari tanah Arab bernama Syekh Mansur, dan atas ajakannya Raja Tidore bernama Kolana masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Jamaluddin. Masuknya Islam ke Ambon. Di Ambon Islam datang dari Jawa Timur, Gresik yang berpusat di kota pelabuhan itu pada tahun 1500 Masehi. Di saat islamisasi berlangsung, Portugis melancarkan kristenisasi di Ternate pada tahun 1522 Masehi. Namun usahanya tidak banyak berhasil. Pada masa Sultan Bahabullah 1570 sampai 1583, benteng pertahanan Portugis di Ambon ditaklukkan. Masuknya Islam ke Sulawesi. Di Sulawesi, Raja Goa Talo I mengarangi Daeng Maurobia di atas ajakan Datuk Rianang masuk Islam pada tahun 1605 dengan gelar Sultan Alauddin. Di Talo Raja I Malengkoan Daeng Yon Rikareng Katangka pada tahun yang sama masuk Islam dengan gelar Sultan Abdullah awal Islam. Setelah itu Islam tersebar ke Luwu, Wayo. B. Hubungan politik dan keagamaan antara kerajaan-kerajaan Islam. Hubungan antara satu kerajaan Islam dengan kerajaan Islam lainnya pertama-tama memang terjalin karena persamaan agama. Hubungan itu pada mulanya mengambil bentuk kegiatan dakwah, kemudian berlanjut setelah kerajaan-kerajaan Islam berdiri. Demikianlah misalnya antara Giri dengan daerah-daerah Islam di Indonesia bagian timur, terutama Maluku, adalah dalam rangka penyebaran Islam. Itu pula Fadilah Khan dari Pasai datang ke Demak untuk memperluas wilayah kekuasaan ke Sunda Kelapa. Dalam bidang politik, agama pada mulanya dipergunakan untuk memperkuat diri dalam menghadapi pihak-pihak atau kerajaan-kerajaan yang bukan Islam. Pembentukan negara Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa. A. Pola Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh. Kapan berdirinya Kesultanan Samudra Pasai belum bisa dipastikan dengan tepat dan masih menjadi perdebatan para ahli sejarah. Namun menurut Buka Chandra Samista dalam buku Badriyatim mengatakan bahwa kemunculan sebagai kerajaan Islam diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi sebagai hasil dari proses islamisasi daerah-daerah pantai yang penuh disinggahi perdagangan-perdagangan Muslim sejak abad ke-7 dan seterusnya. Berdasarkan berita dari Ibnu Battuta, dikatakan bahwa pada tahun 1267 telah berdiri kerajaan Islam yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Hal ini dibuktikan dengan adanya batu nisan makam Sultan Malik As-Saleh 1297 Masehi, Raja pertama Samudra Pasai. Pola Samudra Pasai yang berbentuk negara Aceh memiliki suatu kebebasan budaya untuk memformulasikan struktur dan sistem kekuasaan yang mencerminkan gambaran tentang dirinya. B. Pola Sulawesi Selatan.
Di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 terdapat beberapa kerajaan, diantaranya Goa, Talo, Bune, Supeng, Wajo, dan Sindereng. Masing-masing kerajaan tersebut membentuk persekutuan yang sesuai dengan pilihan masing-masing. Salah satunya adalah kerajaan Goa dan Talo membentuk persekutuan pada tahun 1526 sehingga melahirkan suatu kerajaan yang lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Nama Makassar sebenarnya adalah ibu kota dari kerajaan Goa dan sekarang masih digunakan sebagai nama ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Pola itu adalah pola Islamisasi melalui konservasi keraton atau pusat kekuasaan. Dalam sejarah Islam di Asia Tenggara, pola dimulai oleh Kerajaan Malaka. Proses Islamisasi berlangsung dalam satu struktur negara yang telah memiliki basis legitimasi genealogi. Konversi agama menunjukkan kemampuan raja karena seorang penguasa terhindar dari penghinaan rakyatnya dalam masalah kenegaraan. C. Pola di Jawa. Tampaknya Islam tidak punya kebebasan untuk memformulasikan struktur dan sistem kekuasaan sebagaimana dipasai karena Islam sudah harus berhadapan dengan sistem politik dan kekuasaan yang sudah lama mapan, dengan pusatnya dipegang oleh Keraton Majapahit. Pada abad ke-14, para pedagang muslim baru mendapat tempat di pusat-pusat politik, kemudian berkembang memasuki abad ke-14. Barulah pada abad ke-14, komunitas pedagang muslim itu menjadi ancaman yang serius bagi keraton pusat. Ini pun setelah Majapahit melemah, menyusul konflik internal kekeluargaan, kerajaan, dan berbagai pemberontakan lokal. Perpindahan keraton itu menyebabkan 3 lembaga utama keraton sebagai pusat kekuasaan, pasar dan pesantren sebagai pusat keagamaan terpisah. Untuk memantapkan diri sebagai penegang kekuasaan hegemoni politik, pasar dan pesantren diperangi. Akan tetapi pesantren tidak lenyap, bahkan ia berkembang menjadi saingan keraton. Dalam proses itu muncul suatu tipe tradisi tertentu, tradisi dialog. Tradisi ini adalah arena tempat pengertian kontinuitas dan dorongan ke arah perubahan sosial budaya yang harus menemukan lapangan bersama. Dalam perspektif politik sejarah antropologis, tradisi dialog itu merupakan ranah tempat unsur abangan harus menghadapi penetrasi terus-menerus dari pemikiran yang diajukan oleh unsur santri. Ada saat antara tradisi pesantren dan tradisi keraton bertengkar, tetapi ada pula saatnya mereka mesra tugas. Raja dalam menciptakan keserangan, bukan menyebarkan agama. Karena itu Aceh Sultan membangun masjid, di Jawa membangun masjid Demak oleh Wali Songo.